ini membuat instrumen atau asesmen yang bisa dipakai untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, saya tidak tahu nih bentuk instrumen identifikasinya seperti apa, karena minggu kemarin kan Bu Supriyatin tidak share screen juga ya terkait tugas yang kalian buat. Ya, barangkali eh, ada link yang minggu kemarin di bahan perbandingan. Jadi sebetulnya yang diminta Bu Supriyatin adalah kalian membuat asesmen sesuai dengan siswa kebutuhan khusus yang kalian temui di lapangan. Nah, untuk tugas yang sudah dikumpulkan ini, itu apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau kalian belum turun sama sekali nih ke sekolah? Jadi ini adalah apa ya informasi yang diperoleh melalui membaca artikel atau sumber-sumber lain. Bagaimana? Dari kelompok saya yang ADHD itu karena kebetulan Halo? kita Suaranya kecil sekali, Sabrina, dari tadi. Ini saya udah buat 80 nih speaker saya. Bagaimana? jadi kalau suara sekarang udah aman belum, Bu? Nah, sekarang udah. Nah, kalau misalnya kelompok saya yang ADHD itu karena kebetulan eh, untuk respondennya itu ke siswa kelas 8 yang memang ada beberapa yang di lesin gitu ya Bu. Jadinya kayak udah tahu dianya kondisinya kayak gimana. Jadi tinggal menyesuaikan sama emang dia udah pasti ADHD gitu Bu. Berarti siswanya adalah siswa lesnya Sabrina gitu. Iya, tapi mau di ini ke yang ke sekolah gitu Bu. Jadi kayak nggak cuma dia doang mungkin. Cuman saya masih bingung Ibu, apakah nanti respondennya itu satu kelas gitu atau cuman terkhusus yang siswa anak berkebutuhan khususnya aja. Soalnya kalau misalnya di sekolah yang biasa kan itu pasti beberapa anak ABK-nya tuh nggak banyak kan ya Bu, paling cuma beberapa doang. Kecuali yang ke SLB. Oke. Yang saya pahami dari apa yang disampaikan Bu Supriyatin kemarin itu adalah kalian itu ke sekolah gitu. Setelah ke sekolah, kemudian dapatlah informasi di sekolah kan. Nah, kadang-kadang informasi terkait itu sekolah atau orang tua tidak bersedia memberikan catatan medisnya ke pihak sekolah ataupun ke pihak luar yang mau melakukan penelitian. Ada yang seperti itu ya. Tapi sekolah sudah pasti tahu tuh mana siswa yang ADHD misalnya, mana siswa yang ASD. Sekolah harusnya tahu informasi seperti itu. Karena ketika mau masuk ke sekolah itu sudah apa ya dimintai oleh sekolah. Nah, kalau ada anak yang bermasalah, eh, kasih tahu sekolah kayak gitu. Ada surat medisnya, tapi mungkin catatan medisnya itu yang tidak boleh di-share ke orang lain. Ada kemungkinan seperti itu ya, Sabrina dan teman-teman. Nah, jadi yang saya pahami kalian ke sekolah dulu, kemudian setelah ke sekolah kan eh, teridentifikasi nih dari informasi yang didapat di sekolah. Mana siswa yang SD, kemudian yang ADHD misalnya ya, atau siswa dengan jenis kebutuhan khusus lainnya. Nah, setelah itu baru dilakukan kalau misalnya dibutuhkan observasi. Tadi saya lihat ada beberapa yang buat bentuk lembar asesmen ya, asesmen aktivitas siswa atau apa itu yang dibuatkan sebentar. Asesmen perilaku ya. Nah, jadi intinya kalian tuh memang dari awal sudah mengetahui siswa ini tergolong dalam kebutuhan khusus yang seperti apa. Nah, setelah itu, nah kalau mau dibuat instrumen asesmen perilaku seperti ini tidak apa-apa. Ini tujuannya adalah untuk mendukung kalian ketika membuat instrumen asesmen yang eh, bersifat ini kognitif, matematis ya. Jadi eh, misalnya nih, kalian sudah tahu nih ADHD misalnya ya. ADHD itu eh, mereka karakternya seperti apa. Sudah tahu, misalnya eh, sulit fokus, mudah terdistraksi misalnya ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira
tipe soal atau tipe asesmen seperti apa yang bisa dikasih ke siswa yang seperti itu. Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasan Bu Suprihatin kemarin. Nah, kalau siswanya punya karakteristik yang misalnya sulit fokus, lalu mudah terdistraksi atau apa, apa namanya tuh, mudah terganggu fokusnya, eh, maka soal yang tepat itu adalah soal yang singkat berarti ya. Jadi jangan biarkan soal apa siswa ADHD itu hmm, eh, terdistraksi dengan kondisi-kondisi yang lain, misalnya soal yang terlalu panjang, kemudian tidak mudah dipahami soalnya gitu. Jadi kalau bisa dalam satu tampilan itu maksudnya gini nih, eh, dalam satu halaman itu cuma ada satu satu soal itu saja. Nah, ini contoh untuk anak yang ADHD. Jadi eh, siswanya tuh tidak terdistraksi dengan soal yang lain. Jadi kalau misalnya banyak soal dalam satu slide gitu, dalam satu halaman, jadi mereka cenderung untuk membaca yang lainnya karena fokusnya kan mudah terganggu. Itu ciri ADHD. Nah, jadi kalau misalnya kalian temukan ciri-ciri yang lainnya di siswa yang ADHD, berarti bisa nanti kalian sesuaikan soal-soalnya gitu. Seperti yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat oleh ini kelompok satu buat asesmen perilaku juga ya, selain eh, asesmen untuk menilai kognitif mereka. Nah, untuk soal yang seperti ini, nih saya belum share screen. Oke, bentar mana tadi? Hmm. Ini soalnya sudah cenderung panjang ini kelompok eh, kelompok berapa nih kelompok satu. Nah, jadi kalau bisa tuh soalnya tidak terlalu panjang, kemudian eh, dalam satu halaman itu bisa fokus pada satu soal saja. Jadi mereka hmm, kalau ngerjain tuh satu-satu gitu, jadi nggak teralihkan fokusnya, nggak terdistrak sama soal-soal yang lain. Nah, itu contohnya. Atau misalnya contoh lain adalah siswa ASD. Nah, siswa ASD itu apa karakteristik yang paling menonjol yang kalian tahu? Yang autism. Dari yang sudah pernah dipelajari, apa karakteristik paling menonjol dari siswa dengan ASD? Ada ada kelompok yang menemukan siswa dengan kondisi ASD di sini? Ya, ya. Kelompok kami, Bu, kelompok dua. Kelompok Mungkin dua. saya izin menjawab. Oke. Mungkin saat ini, Bu, ketika berkomunikasi, terkadang cenderung memiliki hambatan saat berkomunikasi. Kemudian, kalau misalnya mungkin ada beberapa ketika kita perhatikan, eh, gerak matanya juga sedikit berbeda dengan anak pada umumnya, Ibu. Lalu apa lagi yang paling menonjol dari eh, siswa ASD ini? Mereka tuh suka hal-hal yang sifatnya terstruktur gitu ya. Jadi yang berulang gitu, kayak gitu-gitu aja terus. Begitu tidak, Raffi? Iya, Tuh. betul, Ibu. Nah, jadi kalau mau kasih soal, nah biasanya tuh soal yang mereka sukai adalah soal dengan pola yang sama kayak gitu. Jadi kalau mereka suka hal-hal yang sifatnya terstruktur gitu, eh, berarti instruksinya harus jelas gitu ya. Untuk asesmennya, instruksinya harus jelas karena kalau untuk apa ya instruksinya kurang jelas karena kan tipe mereka kan suka yang terstruktur. Nanti kalau berubah strukturnya, mereka ini tuh terdistraksi, mereka nggak suka lagi gitu menyelesaikan soalnya. Jadi yang pertama instruksinya yang digunakan harus jelas, kemudian bisa menggunakan gambar supaya mereka lebih fokus begitu. Kemudian
Untuk soalnya bisa berupa soal pilihan ganda ya, yang menggunakan gambar gitu ya. Misalnya nih, kalau untuk materi, coba saya lihat kelompoknya Raffi, materinya tentang apa, Raffi? Kelompok kami tentang aljabar Ibu. Mungkin sedikit kurang sesuai karena soalnya cenderung tidak memiliki gambar Ibu. Soal kelompok kami. Nah, struktur ini jelas tidak maksudnya eh, perintahnya. Oh, ini sudah bentuk Untuk soal AKM nih. Kalian pernah lihat soal AKM tidak? nah Ibu, itu kami juga mengumpulkan untuk instrumen asesmennya fokus untuk asesornya Ibu. Jadi ada aspek yang perlu diamati oleh asesornya. Kenapa? Kenapa? Sorry. Jadi yang kami kumpulkan itu merupakan file atau iya file yang akan dipegang oleh asesornya Ibu atau guru yang akan menilai eh, anaknya. Jadi ada tabel untuk aspek yang diamati itu yang akan dinilai oleh asesor. Oke. Eh, dan apa namanya soalnya tuh belum eh, fokus ke siswanya ya, bentuk soal Iya ke betul Ibu. siswanya ya. Masih cenderung umum. Nah, jadi mestinya tuh untuk anak yang ASD harus jelas perintahnya, mereka tuh harus ngapain. Jadi harus terstruktur gitu ya. Nah, setelah ini ngapain lagi, setelah ini ngapain lagi gitu. Jadi strukturnya jelas. Kemudian kalau bisa tuh eh, pola-polanya tuh ya dengan pola yang sama juga gitu. Nah, itu untuk anak ASD. Nah, kalau ini tuh masih terlihat seperti, hmm, oh ini saya kira tadi adalah pilihan untuk ini. Kalau pada soal AKM, kalau kalian pernah lihat ya, soal AKM tuh ada yang namanya pilihan ganda, lalu ada pilihan soal dengan pilihan iya tidak gitu. Saya pikir tadi ini adalah eh, tempat jawab untuk siswa yang ASD, ternyata bukan ya. Ternyata ini untuk lembar pengamatan guru ya, Raffi Betul Bosku. Ibu. Oke. Mungkin saya izin bertanya Ibu. Ya, Untuk siswa ASD jika kita melakukan memberikan instrumen assessment, apakah instruksinya harus dituliskan atau boleh kayak dibacakan aja Ibu? dituliskan saja. Mereka kan Oke, tertarik dengan visual kalau ASD. oke Ibu. Terima kasih Ibu. Tertarik dengan visual. Oke. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya slow learner. Kemarin ya, slow learner termasuk kondisi siswa yang berkebutuhan khusus juga. Nah, ciri mereka tuh lambat kalau dalam belajar. Kemudian butuh tahapan-tahapan juga. Nah, ada tidak kalian yang menemukan siswa atau melihat siswa dengan kondisi seperti itu di sekolah dari kelompok yang ada di sini, kelompok berapa? Yang slow learner, tidak ada ya? Oke. Nah, kemungkinan tuh slow learner ini itu secara apa namanya? Ya, secara kasat mata, bukan secara kasat mata. Eh, Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anaknya itu tergolong ke dalam slow learner. Jadi slow learner itu berada pada borderline. Artinya dia kalau dikategorikan sebagai siswa yang normal itu bukan juga gitu. Tapi kalau dikategorikan sebagai siswa dengan kebutuhan khusus yang di bawah rata-rata juga bukan. Jadi ada di borderline garis pembatas antara siswa normal dengan siswa kebutuhan khusus. Nah, oleh karena itu banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa oh anaknya ternyata bermasalah. Jadi tidak punya catatan medis terkait itu. Jadi kemungkinan di sekolah juga tidak ada catatan medis tentang siswa slow learner. Jadi tidak teridentifikasi. Kebanyakan seperti itu. Nah, namun eh, di sekolah sebetulnya yang banyak kita temui itu, kalau kalian amati ya atau observasi, coba deh nanti kalau kalian kalau kalian apa namanya PKM, itu pasti banyak menemukan siswa dengan kondisi yang seperti ini. Mereka tuh lambat sekali, emang tidak apa ya, instruksi mereka paham, tapi nangkapnya itu lama. Eh, dan bentuk fisiknya mereka sama seperti siswa pada umumnya. Nah, untuk instrumen siswa dengan seperti ini, kalian bisa pakai, saya sudah pernah kembangkan juga, bentar ya, ini coba. Ini hasil penelitian saya.
karena slow learner itu lambat kan, kemudian dia butuh tahapan yang sangat detail begitu. Jadi ketika membuat asesmen, bisa membuat asesmen yang petunjuknya itu sangat lengkap. Bentar, saya tunjukkan dulu. Ini, bentar ya, saya cari dulu. Kebetulan pernah meneliti tentang siswa slow learner. Nah, seperti ini contohnya. Eh, ini adalah apa namanya buku ajar yang kami buat untuk siswa slow learner. Namun bisa juga digunakan untuk siswa yang biasa. Kalau siswa yang biasa barangkali tidak butuh ini, tidak butuh petunjuk ini ya. Nah, kalau untuk slow learner, jadi itu petunjuk-petunjuk yang diberikan itu sangat detail. Misalnya kalau pertanyaan seperti ini nih, Ana memiliki 8 kue coklat, kemudian dipotong, hmm, kemudian 4 potong kue coklatnya diberikan pada adiknya. Sedangkan Rizka memiliki 8 potong, kemudian 8 potong keju, lalu 5 potong kue itu diberikan pada adiknya. Nyatakan bagian kue yang mereka berikan pada masing-masing adik mereka dalam bentuk pecahan, kemudian bandingkan. Nah, sebetulnya ini kan kalau untuk siswa yang normal atau biasa saja gitu ya, yang kemampuannya rata-rata, itu bisa jawab tanpa petunjuk yang ini. Nah, jadi untuk siswa slow learner, itu kami berikan petunjuk yang sangat detail. Nah, yang pertama, membuat ilustrasi kue coklatnya terlebih dahulu, lalu bagi menjadi 8, hasil 4 bagian, nyatakan dalam pecahan. Ini kan sebetulnya adalah jawabannya ya, jawabannya, tapi kita minta mereka untuk mengikuti langkah-langkah yang ada di sini, kayak gitu. Kemudian buat ilustrasi kue coklat, bagi menjadi 8 bagian, hasil 5 bagiannya, nyatakan dalam pecahan. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga nih, berikan tanda lebih dari atau kurang dari pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan besar daerah yang berwarna merah. Nah, jadi ini tuh sangat membantu sekali menurut saya kalau untuk solunder karena hmm, kalau melihat gambarnya saja sebetulnya kan kita sudah tahu nih, oh yang merah yang kanan lebih besar ternyata kayak gitu. Tapi mereka kan perlu petunjuk, jadi petunjuknya dibuat detail. Nah, itu. Jadi setiap soal itu petunjuknya sudah ada. Begitu untuk yang slow learner. Kondisi yang slow learner ini akan banyak kalian temui di lapangan. Di bentuk-bentuk contoh soalnya, kalau untuk pecahan. Nah, jadi eh, kalian yang ada di sini sebenarnya belum turun ke sekolah ya? Iya belum Ibu, karena Belum ya, Bu? kemarin diperintahkannya tuh membuat instrumennya dulu, nanti setelah diiniin, disetujuin gitu, baru kita ke sekolah gitu Bu. Oke. Nah, tapi yang saya tangkap tuh dari apa yang Bu Suprihatin sampaikan, eh, kalian tuh harus sudah tahu dulu di sana itu ada slow learner apa tidak. Misalnya kan seperti itu ya yang beliau sampaikan. Artinya, kalau sudah ada, kalian baru siapkan instrumennya. Misalnya nih, instrumen yang disiapkan oleh kelompok satu tadi, instrumen perilaku. Nah, benar tidak perilaku yang secara teori itu seperti yang disampaikan oleh Bu Suprihatin, benar tidak muncul di sekolah tersebut. Kan ada instrumen perilakunya kan tadi, asesmen perilakunya. Nah, itu yang kalian pastikan kayak gitu. Itu yang saya tangkap kemarin. Jadi kalian tuh turun ke sekolah, minta apa informasi dari sekolah, minta informasi kira-kira apa ABK-nya apa saja di sini. Misalnya sudah ada nih, kalau sudah ada, misalnya slow learner, oke, slow learner tersebut kalian buatlah asesmennya atau lembar observasinya, apa yang mau diamati sesuai dengan teori yang sudah kalian pelajari. Nah, dari
teori-teori tersebut kan kalian bisa bikin butir-butir lembar observasi atau butir-butir kuesioner ataupun atau apapun bentuknya begitu ya. Nah, dari situ eh, barulah nanti kalian ini berarti udah fix nih, dia benar-benar slow learner nih. Nah, perilakunya seperti ini. Misalnya dengan perilaku yang seperti ini, atau siswa ASD lah, atau ADHD juga bisa. Nah, dengan siswa yang aktif seperti ini, kira-kira soalan seperti apa ya yang cocok saya buatkan? Ya, kayak gitu. Misalnya nih, yang hiperaktif kan, hiperaktif berarti mereka fokusnya mudah terganggu. Nah, berarti saya tidak boleh membuat soal yang tipenya panjang, kayak gitu. Nah, misalnya kalau untuk slow learner mereka apa namanya lambat dalam menangkap pelajaran gitu. Berarti saya harus berikan petunjuk yang detail untuk siswa yang dengan kondisi yang seperti ini. Nah, itu yang saya pahami kemarin. Jadi eh, ke sekolah dulu, baru instrumen asesmen gitu, instrumen asesmen perilakunya boleh. Kemudian memang kemarin diminta untuk mengakses perilaku juga ya. Sabrina dan teman-teman. Sebenarnya asesmen doang Ibu, nggak ada berat sih. Cuman mungkin kita mikirnya karena sekalian ngegituin dia jenis ABK-nya apa, jadi kita sambil ngamatin gitu mungkin kayak nangkapnya kayak gitu Bu. Nah, oke, saya juga tidak jadi masalah ada asesmen perilaku seperti itu supaya kalian bisa make sure nih, oh ini bener karakternya seperti ini kayak gitu. Dan kalian juga bisa lihat level misalnya ADHD-nya itu sampai ke level yang seperti apa sih. Misalnya parah banget, kalau parah banget gimana sih cara buat soalnya kayak gitu. Jadi bisa menakar soal yang akan dibuat atau asesmen yang akan dibuat itu bentuknya seperti apa. Itu yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Bu Suprihatin kemarin. Nah, jadi tuh kalau misalnya ya kalian nggak terjun ke lapangan, eh, kalian nggak tahu misalnya kayak slow learner, ini sejauh mana sih mereka slownya gitu. Nanti ketika kalian berikan soal pecahan, rupanya soal bilangan bulat mereka belum tahu seperti apa. Gitu maksudnya. Bisa dipahami? Eh, Ibu izin bertanya, Mm-mm. berarti semisalnya nih kita observasi atau terjun ke sekolah, terus ternyata siswa yang sesuai sama kelompok kita tuh misalnya adik-adik nggak ada di sekolah tersebut gitu yang kita tuju. Berarti kita harus nyari sekolah yang memang ada siswa ADHD atau emang dari awal kita harus sudah tahu di sekolah tersebut harus sudah ada yang ADHD, Bu. Nah, makanya dari awal sebenarnya Bu Suprihatin kan tidak membatasi kalian mau bahas kondisi siswa ABK yang seperti apa kan, tapi diminta untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa, kemudian barulah ini bisa buat asesmennya. Kalau ternyata tidak ada siswa dengan kondisi yang seperti itu di sekolah, untuk apa kita bikin asesmennya kan? Artinya kondisi sekolah yang ngikuti, kalian yang harus mengikuti kondisi sekolahnya, ada siswa apa di situ. Nah, begitu. Saya kira awalnya kayak sesuai kelompok gitu, Bu. Sebelumnya kan pernah dibuat kelompok untuk tiap ABK dari ADHD sampai anak berbakat. Jadi saya mikirnya tiap kelompok itu berbeda, harus berbeda. Soalnya waktu itu juga sempat ditekankan tiap kelompok itu berbeda, Ibu. Hmm. Nah, kalau misalnya mau seperti itu juga tidak jadi masalah. Berarti kan kalian harus eh, mengobservasi dari banyak sekolah kan jadinya. Maksudnya ketika di sekolah satu tidak ada siswa dengan kebutuhan yang sesuai dengan kelompok kalian, berarti kan pindah lagi ke sekolah yang lain gitu. Atau bisa ini eh, bagi-bagi nih dalam kelas ini kalian yang satu kemana, yang satu kemana gitu kan. Nanti kalau misalnya eh, tidak sesuai dengan kondisi siswa ABK yang sedang kalian bahas, nanti bisa ceng aja sama temennya. Tuh, oh saya mau di sekolah ini, kayak gitu. Supaya nggak balik lagi apa namanya cari teori dari awal kan itu maksud Sabrina ya. Karena di awal sudah dibagi kelompok ya. Oke, tidak masalah juga seperti itu. Begitu, ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, tadi siswa dengan Ibu kondisi, mohon, ya, Ibu silakan. mohon izin Ya, eh, Sabrina. mau ngejelasin kalau untuk kelompok kami, kelompok 5 sendiri, itu kita udah ada 3 rencana sekolah. Jadi yang satu klinik
klinik anak berkebutuhan khusus, yang 2 lagi SLB. Terus kemudian kelompok kami kebetulan dapat eh, anak berkebutuhan khususnya itu kan anak berbakat ya Ibu. Nah, jadi Ya, kami membuat 2 instrumen, ada instrumen perilaku sama instrumen asesmen berupa soal. Jadi alurnya itu nanti di antara 3 pilihan sekolahnya itu nanti kami cari di mana ada anak si berkebutuhan khusus yang anak berbakat ini. Ini rencana kami. Lalu kemudian setelah tahu bahwa oh ada nih satu anak berbakat, kita itu kan kami ada 2 instrumen perilaku sama asesmen. Jadi nanti kita kasih instrumen asesmennya. Di instrumen asesmennya itu juga kelompok kami buat 2 instrumen Ibu. Jadi ada instrumen proses sama instrumen hasil. Boleh hmm. di share screen nggak Ibu? Oh ya, bentar. Oh ya, sebentar terkait dengan pertanyaan Sabrina tadi ya. Apakah kita tuh harus, saya potong dulu ya Salwa, mumpung saya masih Iya, ini. Ibu. Apakah harus dilaksanakan observasinya dalam satu kelas klasikal atau eh, ini khusus kepada siswa siswa berkebutuhan khususnya saja? Nah, kemarin tuh Ibu Suprihatin juga menekankan kalau misalnya apa namanya sekolahnya mengizinkan kalian untuk mengobservasi siswa berkebutuhan khususnya saja tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran, ya sudah tidak apa-apa, boleh khusus untuk siswa berkebutuhan khusus saja. Namun, jika proses tersebut mengganggu proses pembelajaran, maka cukup lakukan di kelas yang biasa saja. Nanti kalian fokus mengamati siswa yang berkebutuhan khususnya. Seperti itu, Sabrina ya. Oke, saya share dulu punya Gabriel. Gabriel yang ini ya, anak berbakat ya. Oke, yang mana yang mau di-share? Oh, bukan. Eh, Salwa, Salwa Ibu, sorry. kelompok Salwa. Yang siswa berbakat ya, Salwa. Iya. Mungkin yang instrumen asesmennya dulu. Oke, Biar mungkin ini awal rencana observasi kelompok kami. bentar, harus Jadi ini. karena kita dapatnya anak berkebutuhan khususnya anak berbakat, jadi kami berpikir bahwa soal-soalnya itu bentuknya soal HOTS. Nah, Ya, betul. ini di soal ini di soal ini sudah ada soal dan kira-kira poin juga Ibu. Jadi nanti instrumennya itu untuk yang asesmen ada 2, proses dan juga hasil. Untuk hasil nanti kita akan lihat hasil akhir setelah anak mengerjakan, terus kita juga ada kunci jawabannya. Instrumen prosesnya, asesmen prosesnya. Ke atas Ibu, maaf, bagian di table, ada table ke bawah dikit Ibu. Setelah soal, Ini, setelah KJ, maaf, setelah KJ. Nah ini prosesnya. Ya, jadi kita kan ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan lain-lain. Untuk tujuan pembelajarannya itu kan ada hasil asesmen, ada interval 1 sampai 4. Nah, itu 1 sampai 4 ini nanti dia ada keterangan Ibu. Kalau untuk 1 dia itu banyak datanya, untuk 2 itu sedikit datanya, untuk 3 itu datanya sesekali, dan untuk hasil asesmen yang 4 ini dia mengerjakan mandiri. Nah, ini ada keterangannya. Nah, ini untuk prosesnya. Jadi nanti kita bisa lihat nih saat anak mengerjakan si soal ini, apakah dia dapat melakukannya dengan bantuan penuh atau banyak bantuan, sedikit bantuan, atau bantuannya mandiri. Ini untuk prosesnya saat anak lagi ngerjain. Mungkin ini lebih kepada apakah dia banyak datanya atau tidak gitu Ibu. Terus nanti ada keterangannya kenapa kita dipakai interval seperti ini, karena seingat saya Bu Supriyatin minggu lalu itu bilang kalau nanti untuk penilaian itu akan ada POV dari masing-masing individu gitu Bu, masing-masing kita anggota kelompok. Jadi antara penilaian saya dengan penilaian teman kelompok lain itu bisa jadi berbeda gitu.
Jadi mungkin aja penilaian saya si anak untuk yang indikator 1.1.1 ini hasil asesmennya 3, tapi mungkin aja bagi eh, apa teman kelompok yang lain hasil asesmennya indikatornya 4 ataupun 1 gitu. Makanya kenapa kita bikin interval seperti ini. Ini Oke, untuk ya. yang instrumen proses sama hasil. Terus kita juga buat instrumen perilaku Ibu. Kalau untuk instrumen perilaku mungkin lebih kepada kita lihat seberapa besar kemungkinan dia si anak berbakat gitu. Tetap ada skalanya dari 1 sampai 3. Nah ini Nah, ini nanti rencananya diberikan sebelum apa setelah pemberian soal? ya, Atau saya pada juga saat saya soal? pribadi bingung bingung Ibu soalnya kan emang belum terjun ke sekolah ya Ibu. Rencananya sih barengan gitu Ibu sekalian observasi. Oke, kalau saya lihat indikatornya, ini berarti dilakukan pada saat pemberian soal ya. Pemberian Mm-mm. soal asesmen proses sama asesmen hasil tadi. Ya betul, saya minggu kemarin juga dengar bahwa Bu Supriyatin bilang kalau penilaian tugasnya itu nanti akan dinilai secara individu, ya, bukan secara kelompok, walaupun instrumen yang dipakai adalah instrumen yang sama. Karena hasil pengamatannya pasti berbeda gitu ya. Oke, tidak masalah. Saya ada masukan sedikit terkait dengan asesmen hasil tadi itu. Soal votes itu kan sampai C6 ya. Ini sudah masuk semua belum? Eh, C4 sampai C6 sa- biasanya yang dipakai untuk soal votes. Nah, nanti coba sesuaikan kembali mm, eh, apa namanya, soal kognitifnya itu dengan soal votes. C6 itu, ingat C6 level apa kognitifnya? me- lupa Ibu. Kreasi ya. Nanti ada yang diciptakan gitu. Creation. Nah, apakah soal ini sudah bisa dikategorikan sebagai soal HOTS? Nanti coba dibikin tabel. Ini ada tabelnya, nanti ada level kognitif di sebelah kanannya. C berapanya, begitu ya, Sawa dan Oh teman-teman. berarti sama sama seperti membuat soal di mata kuliah PPP ya Ibu. Nah, ya seperti itu. Ada ini ya, ada level kognitifnya sampai C berapa. Karena soal HOTS itu C4 sampai C6 biasanya. Oh begitu. Hmm. Baik Ibu. Oke, Ya Ibu. oke, ditambahin itu. Nah, jadi nanti kemana arah tujuan dari tugas akhir kalian nanti itu adalah nah, hasil observasi, kemudian hasil pengerjaan tugas ini, nah, setelah itu kan materinya setelah ini tuh ada terkait dengan apa namanya media pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Lalu ada laporan akhir pada akhir perkuliahan ini. Jadi laporan akhir itu berisi instrumen asesmennya, kemudian apa hasil asesmennya, lalu bagaimana strategi yang cocok untuk siswa berkebutuhan tersebut khusus ini, lalu apa sih media yang bisa digunakan jika siswanya dengan karakter ternyata setelah jawab soal mereka tuh nggak bisa semua misalnya kira-kira media yang tepat tuh apa supaya mereka bisa paham untuk materi ini. Nah, sampai segitu nanti. Jadi hasil jawaban siswa yang ini nanti kalian akan bahas juga di laporan akhir. Nah, perlihatkan, oh ternyata ada kesalahan konsep di bagian mana misalnya. Nah, kayak gitu tuh eh, harapan saya ya, laporan akhirnya seperti itu. Nah, ini nanti juga bisa menjadi, misalnya nih ada yang tertarik membahas tentang siswa berkebutuhan khusus. Nah, ini bisa jadi latar belakang nih, karena kalian udah ada data kan. Nah, data-data seperti ini bisa dimunculkan di latar belakang proposal penelitian kalian. Nah, itu tujuan akhirnya. Itu. Lalu kalau misalnya instrumen identifikasi kemarin kan kata Bu Suprihatin tidak perlu dibuat, kalian cukup minta hasil eh, diagnosa dari dokter dari sekolah eh, ke sekolah tersebut. Jadi minta kemudian dilampirkan saja hasilnya. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, Kalau kalau misalnya satu sekolah itu, misalnya sekolahnya nggak mau ngasih tahu ada anak berkebutuhan khusus atau enggak, itu kita boleh nggak sih Bu kalau
observasinya di sekolah yang emang langsung yang SLB-nya aja? Oh, emang ada ya sekolah yang nggak mau? Harusnya tuh sekolah sekarang kan sekolah inklusi semua ya. Jadi sekolah itu memang diharuskan, diwajibkan untuk menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Mestinya begitu. Nah, walaupun informasi terkait diagnosa medisnya tidak diperkenankan, tapi kalian bisa tanya apa namanya jenis kebutuhan khusus yang ada di sana apa saja. Harusnya begitu ya. Kalau pengalaman dari apa mahasiswa yang tahun kemarin, mereka memang ada yang tidak sekolah yang tidak mau memberikan catatan medis, tapi sekolah memberikan list nama siapa saja siswa berkebutuhan khususnya. Nah, tapi kalau kondisinya memang nggak mau banget nih sekolahnya nyebarin informasi tentang siswanya, ya udah nggak apa-apa, ke ini aja, ke sekolah dengan kebutuhan khusus saja SLB ya namanya sekolahnya. Nah, namun di SLB itu biasanya mm, ABK-nya itu ABK yang levelnya berat kayak slow learner ini jarang ada di situ. Begitu, Angelina. Angelina kelompoknya bahas tentang apa? ASD, Ibu. ASD. Nah, ASD mungkin ada tuh. Tapi di sekolah-sekolah biasanya ada juga ASD. Yang paling banyak ada itu ADHD, ASD sama slow learner. Itu yang paling banyak ditemui. Kalau yang di SLB itu biasanya eh, guna apa ya, yang kesulitan dalam melihat, terus kesulitan dengar, biasanya kayak gitu. Karena kalau di SLB kan mereka punya eh, alat yang lengkap untuk memfasilitasi siswa dengan kebutuhan yang seperti itu. Tapi kalau di sekolah yang biasa tuh mereka malah merasa kesulitan ya, karena tidak ada fasilitas untuk siswa yang demikian. Kebanyakan sekolah seperti itu. Ibu mau nanya lagi. Kalau Ya. misalnya mentok nih Bu, si eh, tentang yang anak ASD ini nggak ada nih Bu, kita nggak nemu sekolahnya. Nah, itu boleh nggak sih Bu kalau misalnya yang misalnya banyak itu ADHD misalnya. Nah, itu kita sama topiknya tentang anak ADHD, tapi pasti kan soal dari kelompok yang satu sama kelompok yang dua ini agak beda Bu. Itu boleh apa enggak ya Bu? Oh, harusnya ada sih, Angelina. Tapi diusahakan dulu ya, memang cari. Kalau dari pengalaman tahun lalu tuh kakak-kakak seniornya, atau boleh tanya deh yang sudah, bukan kakak senior juga ya, angkatan kalian kan yang sudah ngambil beberapa, ada tuh yang sudah observasi, ada yang menemukan ASD di sekolah itu. Barangkali kalian bisa tanya. Nah, kalau kalau mentok nggak ada misalnya ya, udah cari ke beberapa sekolah, eh, boleh, tapi eh, sekolahnya tuh mestinya sekolah yang berbeda ya, supaya ini eh, sekolah tersebut tidak merasa terganggu dengan kehadiran kalian yang berkali-kali kayak gitu. Makasih Ibu. Oke. Dan instrumennya tentu saja harus berbeda ya, tidak boleh sama. Tapi usahakan cari dulu ya, Angelina, supaya lebih variatif nanti laporannya. Iya Ibu. Ya, sebagai pegangan kalian juga kan, ada bundling gitu untuk sebagai pegangan ngajar nanti. Kalau ketemu siswa yang seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ibu saya mau nanya berarti untuk pengumpulan fixnya ini kita setelah observasi dan kita udah bikin instrumen dan diujikan ke anak tersebut terakhir deadline-nya kapan Bu? Berarti. Mestinya pertemuan ke-8 ya, karena kan kalau kita lihat dari RPS coba saya buka dulu ya. UNJ, mengaji, PMI. Kalau dilihat dari timeline di RPS ini, pertemuan ke-8 itu, bentar, ini sih. Karena di pertemuan 9 sudah masuk strategi kalau saya tidak salah. Iya, harusnya tuh di pertemuan ke-8 sudah ini.
sudah fix semuanya. Jadi minggu ini kalian coba observasi dulu ke sekolah, kemudian diakses siswanya di pertemuan ke-8, baru nanti dipresentasikan hasil observasinya. Jadi Begitu berarti ya, Sabrina. untuk yang dipresentasikan itu jawaban siswanya, terus dari hasil pengamatan masing-masing anggota kelompoknya, sama yang isian instrumennya ya, Bu? Ya, betul. Jadi apa saja yang ditemukan di lapangan silakan dilaporkan dan dipresentasikan nanti. Kamu nanti dikonfirmasi dulu ya, Sabrina, ke Bu Suprihatin bahwa eh, minggu ke-8 itu ngapain saja gitu. Kemudian Sabrina kasih tahu kami sudah melakukan apa namanya observasi, lalu mengakses siswa yang ada di situ. Kemudian sudah dapat informasi juga siapa saja siswa kebutuhan khususnya. Baru pertemuan ke-8 aktivitasnya adalah presentasi hasil observasi gitu. Oke ya. Kalau bisa sih pertemuan ke-8 offline ya, Sabrina, kan presentasi hasil akhir tuh. Ya udah minggu ke-8 itu udah masuk UTS belum sih kalau di ini minggu depan ya? Belum kan? UTS-nya tanggal 4 kan? Iya, Bu, tanggal 4. Mulainya. Sebenarnya kalau di jadwal itu minggu depan masih pekan ke-7 ya. Oh gitu. Iya, Sekarang sekarang pekan ke-6. kita udah ke-7 ini. Oh, maksud saya di pertemuan kita ini 7 kan? Yang Iya, sekarang? 7 itu. Oh gitu. Kalau boleh, eh, terus 8-nya kapan? Di Minggu jadwal depan. ujian kan? Berarti bisa bentrok dengan jadwal ujian, kelas untuk presentasinya malah nggak ada. Gini, boleh deh nanti disesuaikan dulu jadwalnya dengan jadwal Bu Suprihatin kira-kira bisa tidak. Saya yakin nih kalian ini ya takut tidak siap ya di minggu depan ya. Iya, Ibu. Jadi Perihal suratnya soalnya agak lama, Ibu. hmm, ya bisa saya maklumi. Soalnya ke sekolah kan juga belum tentu bisa sekali langsung langsung ini kan langsung observasi. Eh, Boleh nanti komunikasikan. Kalau dengan saya nggak apa-apa sih. Artinya nanti presentasinya itu di minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 sesuai dengan jadwal kampus kan maksudnya, Sabrina. Minggu ke-8 tanggal berapa? Tanggal 4 Ibu. Kalau Hmm, jadwal kampus. Yang pas pekan Tanggal, UTS. Ya. tanggal 4 itu takutnya kelasnya full. Atau bisa dilaksanakan bagaimana ya? Ininya tanggal 4. Tapi kalau minggu depan pun kita nggak kebagian jadwal offline ya Ibu. Karena kan seharusnya yang barengan sama eh, PM25, 25, PM23A yang minggu ini, pekan ini. Hmm, gitu. Nah, Biasanya saya full. tuh kemarin karena tahu apa PM ini kan tidak ada ujian tulisnya, saya sengaja tidak menjadwalkan, tidak ngisi link untuk penjadwalan ujian tulis. Jadi tidak ada kelas memang untuk PMI ini. Atau kalau misalnya memang tidak bisa secara offline, eh, barangkali bisa secara online. Nanti disiasati lah ya seperti apa. Dicek dulu kelas offline-nya ada apa tidak, Sabina, minggu keempat itu. Oke ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau bisa Ibu mau dihubungi dulu Bu Suprihatinnya dari sekarang supaya beliau nggak ini Ibu mau nggak tanya, ngisi jadwal yang lain. Ya, siapa tadi? Angel. Ya, Angel. Bu, kalau misalnya jenisnya beda tapi observasi di sekolah yang sama, boleh nggak, Bu? eh Ya nggak apa-apa sih, tapi bisa nggak kalian pastiin supaya eh, jangan merasa terganggu gurunya gitu dengan kehadiran kalian. Kalau bisa tuh observasinya jangan di kelas yang sama, kayak gitu. Oke, oke, Ibu, makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan.
Sudah bisa dipahami apa yang akan dikerjakan? Kalau dari saya sudah cukup paham ya, Bu. Mana sih tadi yang saya coba ringkas? Ini saya udah coba ringkas sedikit terkait dengan ini contohnya contoh sederhana saja ya. Materi pun saya ambil materi pecahan, materi awal kelas 7. Nih, ADHD kan cirinya mereka sulit fokus, mudah terdistraksi. Nah, berarti penyesuaian asesmennya ini khusus untuk asesmen yang kognitif tadi ya. Soalnya singkat, satu soal pertampilan seperti yang saya bilang tadi tuh. Ini contoh soal pada pecahan. Pilih satu jawaban yang benar. Nah, bentuk soal bisa pilihan ganda. Jadi kan cukup singkat ya soal yang seperti ini. Nah, kalau untuk ASD yang autism itu, mereka kan suka soal yang terstruktur ya. Perintah-perintah yang terstruktur gitu. Kemudian visual mereka juga kuat. Jadi bisa bikin soal yang instruksinya jelas, kemudian menggunakan gambar. Nah, ini bentuk contoh soal pecahannya. Perhatikan gambar bagian yang diarsir, tentukan hasilnya. Ini karena space-nya tidak cukup. Kemudian saya baru bikin pagi ini, tidak saya buatkan gambarnya. Gambar setengah lingkaran, kemudian gambar seperempat lingkaran. Nah, kira-kira seperti itu bentuk contoh soal untuk pecahan. Nah, kemudian untuk slow learner, karena mereka lamban ya, jadi butuh tahapan yang sangat detail seperti yang saya contohkan tadi. Jadi bisa dibuat soal bertahap yang ada langkah-langkahnya. Ini ada scaffoldingnya ya, ada bantuan atau hint ya gitu. Hmm. Contohnya seperti ini ya, atau bisa juga contoh yang saya berikan tadi itu. Nah, ini malah diberikan bantuan dengan titik-titik seperti ini. Samakan penyebutnya. Ya, jadi mereka isi titik-titik yang ini. Nah, kayak gitu. Lalu yang disleksia. Disleksia ini barangkali kalian akan jarang temui ya di sekolah-sekolah. Karena kadang tidak terdeteksi sebagai ABK. Orang tuanya tidak menganggap mereka ABK. Kadang orang tua juga tidak sadar kalau anaknya tuh eh, apa namanya tuh susah membaca teks. Nah, jadi untuk siswa dengan kondisi seperti ini bisa dibuat asesmen yang dengan kalimat pendek, kemudian bisa dibacakan soalnya, isian singkat, kemudian dapat dibacakan. Nah, ini contoh soalnya setengah ditambah seperempat sama dengan kayak gitu. Jadi bisa dibaca. Lalu kalau tunagrahita ini kognitifnya terbatas, jadi mereka suka yang bersifat konkret, kemudian sederhana. Nah, bisa dengan soal bergambar berarti ya karena konkret. Jadi gambar setengah kue, kemudian ditambah setengah kue, hasilnya apa? Nah, jadi bisa juga jawaban itu berupa eh, opsi gitu, pilihan ganda. Kemudian kalau disgrafia, mereka kesulitan dalam menulis. Jadi eh, penyesuaian asesmennya jawabannya tidak harus ditulis panjang, jadi yang pendek-pendek aja. Bisa berupa pilihan ganda. Intinya karena mereka kesulitan dalam menulis, jadi usahakan eh, minim tulisan untuk anak yang seperti ini. Lalu bisa juga menggunakan drag drop, ngeri nggak? Sekarang kan banyak aplikasi ya yang bisa memfasilitasi ini sebetulnya. Yang di kelas poin ini juga bisa sebetulnya. Jadi nanti ditempel-tempel gitu. Misalnya yang merepresentasikan setengah, nah, coba dipasangkan ke kue yang sebelah sini, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa. Jadi eh, tidak menulis mereka jadinya memanfaatkan media digital. Nah, lalu ada diskalkulia. Kalau ini kesulitan konsep angka. Berarti bisa gunakan apa visual konkret juga, misalnya berupa representasi gambar. Nah, arsirlah gambar sehingga menunjukkan hasil setengah tambah seperempat. Nah, sediakan lingkaran dibagi 4 bagian. Ya, seperti ini ya contoh-contohnya. Kemudian untuk yang tunanetra. Nah, tunanetra ini biasanya ada di SLB kalau yang seperti ini. Gangguan penglihatan. Jadi penyesuaian asesmennya gunakan audio atau braille. Nah, ini berupa lisan atau audio untuk soalnya, atau bisa juga dibacakan secara langsung gitu ya. 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan berapa. Jadi mereka menyebutkan jawabannya. Kemudian kalau untuk yang gangguan pendengaran, tunarungu, nah, ini instruksinya harus instruksi yang berupa visual yang jelas ya.
Kemudian bisa berupa soal yang ada teksnya atau simbol. Jadi instruksinya eksplisit. Kalikan pembilang dengan penyebut gitu. Nah, untuk soal yang seperti ini. Lalu ada tunadaksa. Tunadaksa motoriknya yang terbatas, minim tulisan tangan. Nah, kalau seperti ini, eh, kalau untuk tunadaksa itu dapat dikerjakan soalnya secara digital. Karena ini kan motoriknya yang bermasalah ya, jadi mereka kan nggak bisa eh, nulis tangan gitu atau kurang bisa itu ya, walaupun bisa sedikit tapi tidak maksimal. Jadi bisa dikerjakan secara digital, secara online maksudnya. Jadi tidak dengan menulis. Nah, ini gifted. Gifted tadi sudah ada kelompoknya ya, sudah ada yang bahas tentang ini. Ini kemampuan tinggi, soalnya lebih kompleks, jadi soalnya itu berupa soal HOTS. Ini untuk materi pencarian ini belum terlalu HOTS ya, kalau ukuran untuk sekolah. Ini yang saya buat untuk level apa ya, yang baru banget belajar tentang pecahan gitu. Nah, ini yang borderline, mereka di bawah rata-rata, sederhanakan soal bentuk apa namanya, penyesuaian asesmennya, lalu bentuk soalnya berupa isian sederhana. Nah, kayak gini. Jadi eh, soal yang kompleks tadi, kalau tadi kan beda-beda penyebutnya nih. Nah, ini dibuat penyebut yang sama. Jadi soalnya lebih sederhana. Begitu. Kira-kira gambaran secara umum. Jadi kalian tugasnya adalah mengidentifikasi kira-kira karakteristik yang sesuai dengan teori yang disebutkan atau yang sudah kalian pelajari bersama dengan Bu Suprihatin. Itu kan cakupannya luas ya. Misalnya ADHD nih untuk anak secara umum ya seperti itu eh, apa namanya ciri-cirinya tuh sudah ada sebetulnya gitu. Nah, untuk anak yang kalian amati, nah benar nggak karakteristiknya seperti ini? Jadi bisa eh, apa diakses dulu perilakunya untuk memastikan itu termasuk dalam tipe ADHD yang seperti apa, levelnya kayak apa. Nah, kemudian baru setelah itu kalian buatlah asesmen yang sesuai dengan hasil observasi kalian tadi. Lalu eh, apa namanya dibuat dalam bentuk soal gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham semua apa yang akan dibuat? Kalau bisa ke sekolah itu ada, masih sempat nggak ya? Eh, kalau teman-teman yang sebelum ini tuh mereka eh, apa pakai surat untuk observasi dulu dari kampus. Jadi kalau ada surat dari kampus, biasanya itu sekolah mengizinkan. Jadi tidak bawa tangan kosong ke sekolah gitu. Kalau masih sempat di minggu ini bisa ini bisa dibuat ini suratnya. Tapi kalau misalnya kalian bisa langsung ya ya udah langsung aja. Nggak apa-apa. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Di sini ada autism, hambatan intelektual. Ini ada seluruhan ya, kesulitan belajar akademik. Ini kesulitan belajar akademik ini fokusnya ke apa ya? Kelompok 4. Diskalkulia ya. Oh, ada kelompok 4 di sini. Ada Ibu. Oke. Aldo sudah pernah ketemu dengan siswa diskalkulia sebelumnya. Kalau sepengalaman saya ngajar gitu sih kayaknya belum pernah ketemu deh. Bu. Sampai yang Oke. kan diskalkulia itu yang uh, misalnya nganggap angkanya misalkan ada 12 dia sebutnya 21 atau 75 jadi 57 seperti itu. Itu kayaknya saya belum pernah bertemu Ibu. Mungkin ke teman-teman yang Nah, lain belum tahu. oke. Berarti pembagian kelompok yang kemarin memang diacak aja gitu ya, Sabrina?
Iya, Ibu diacak. Sepertinya dari NIM, Bu. Jadi random. Oke. Oke, nanti bisa ini dulu ditanya-tanya dulu ke sekolah kira-kira ada diskalkulia tidak di sekolah tersebut. Ya, jadi eh, ini tuh berdasarkan hasil observasi kalian ke sekolah ya, tidak cuma secara teoritis saja gitu tugasnya. Kalau bisa ada ininya juga ya, apa namanya, em, dokumentasinya. Jadi dokumentasi tersebut akan dilampirkan di bagian akhir laporan akhirnya. Tuh, laporan akhir masih lama kok. Kalau sekarang kan soalnya apa namanya, penugasannya kan masih satu-satu gitu ya. Nanti kalau setelah selesai semua, apa yang kalian kerjakan sebelum-sebelumnya, misalnya kayak bikin asesmen, kemudian setelah itu ada bikin media, misalnya nanti dikumpulkan dalam satu laporan dari awal sampai akhir dari pertemuan pertama. Itu sih. Ibu mau tanya, Mm-mm, em, ya. berarti nanti sekalian yang observasi untuk murid ini, apakah diperlukan juga gitu sekalian wawancara sama guru terkaitnya? Misalnya kayak tadi yang Ibu bilang, tinggal strateginya atau media yang mungkin eh, efektif diterapin ke anak tersebut gitu. Sekalian kita tanya ke ibunya. Apa gimana Ibu? Atau nggak usah? Boleh, nggak apa untuk observasi awal. Sebetulnya kalian belum butuh yang itu kalau untuk bikin ini ya. Tapi ke depannya memang ada materi tentang strategi dan media pembelajaran. Nah, jadi terkait dengan strategi dan media atau materi lain yang ada di sini di RPS, coba deh dicek. Kalian boleh tanya ke gurunya dari sekarang supaya nanti mungkin tujuannya nggak bolak-balik ya. Kira-kira selama ini ibu ngajarnya pakai strategi apa? Kira-kira menurut ibu yang cocok strategi untuk siswa dengan kondisi seperti ini apa gitu. Ya, atau bisa juga tanya nih, selama ini proses pembelajarannya di sekolah antara siswa kebutuhan khusus dengan yang bukan, apakah ada sistem pull out? Sistem pull out itu maksudnya ada ditarik mereka dari kelas itu, kemudian ada guru pendamping khusus yang bakal ngajarin siswa kebutuhan khususnya. Apakah ada yang seperti itu di sekolah ini atau tidak? Nah, boleh kalian tanyain kayak gitu. Media yang dipakai selama ini apa? Jadi nanti mungkin kalian bisa dapat masukan, oh untuk siswa yang seperti ini media yang tepat itu, oh ternyata ini. Nggak bisa kayak gitu. Jadi bolehlah dibikin ini pertanyaan-pertanyaan wawancaranya terkait dengan kebutuhan untuk apa namanya kuliah berikutnya. Tapi itu masih lama kok. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ini asesmen untuk diskalkulia seperti apa bentuknya Aldo dan teman-teman. Nah, yang saya lihat itu, hmm, apa namanya? Soal yang kalian buat ini hampir sama aja semuanya gitu. Tidak ada yang ngebedain antara eh, oh diskalkulia seperti ini bentuk soalnya, kemudian untuk yang HOTS seperti ini. Kalau HOTS tadi tidak belum terlalu HOTS juga ya, karena level C6-nya saya lihat tadi tuh belum ada untuk soal HOTS. Nah, jadi misalnya nih untuk soal diskalkulia, seperti apa sih bentuk ciri khas dari soal diskalkulia itu belum tampak di sini. Sama seperti soal siswa biasanya. Hmm. Kan tadi diskalkulia itu adalah ini ya, sulit dengan konsep angka ya. Jadi mereka jangan diberikan angka-angka yang banyak, tapi dibantu dengan representasi gambar. Malah tidak ada satupun gambar yang ditampilkan di sini, yang banyak angkanya. Gitu ya, Aldo dan teman-teman yang lain. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, anak berbakat udah tadi ya, autism, slow learner juga sudah saya contohkan tadi ya. Kalau untuk autism ini belum disesuaikan juga berarti ya.
autism, visual kuat. Nah, tadi udah dibahas juga. Oke, ada yang perlu kita diskusikan lagi? Atau mau bertanya, silakan. Tidak ada? Sabrina, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada ibu. Gabriel, ada pertanyaan lagi tidak, Gabriel? Gabriel, sama tadi udah tanya yang sudah. Elvira, ada pertanyaan tidak, Elvira? Gabriel ada? Ada ibu, tidak ibu, sebentar. Sudah, oke. Aldo ini udah. Fitran ada yang mau ditanyakan tidak, Fitran? Kelompok Fitran tadi bahas tentang apa? Halo, ada orangnya? Tidak ada Fitrannya. Halo Ibu. Ya, nah, ya, kelompok kamu bahas tentang apa, Fitran? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu, cukup Ibu. Kelompok saya membahas tentang anak berbakat sih Ibu. Tadi udah disampaikan oleh Oh, Bapak. lagi. Oh, sawah, oke, oke. Nabila, Nabila ada yang mau ditanyakan? Silakan Nabila. Itu sudah cukup, Ibu. Nabila kelompoknya bahas tentang apa? Oh, benar, Ibu. Oh, ya, sudah kita bahas juga tadi ya. Zahra ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Tadi saya kelompoknya bahas ASD, autisme. Oke. Nandin, ada pertanyaan Nandin? Dari saya sudah cukup, Ibu. Nada ada yang mau ditanyakan? Saya juga sudah cukup, Ibu. Tadi udah ditanyain sama Salwa juga. Oh, kelompok Sawa. Raffi tadi kelompok apa, Raffi? Saya satu kelompok bareng sama Zara sama Angel Ibu tentang ASD. Oke. Salita, Ibu, halo. hadir, Ibu. Salita tentang apa? Anak berbakat, Bu. Oh, sudah ya, Sawa. Oke. Ayunisa Khairani, Iya, Ibu. ada yang mau ditanyakan? Dari saya sudah cukup, Ibu. Ayu tentang apa? Saya ADHD, Ibu, sama Sabrina. Oh, oke. Aulia. Oke. Nah, tidak ada lagi. Harusnya. Ibu maaf, berarti Oke. untuk ke Bu Suprihatinnya di yang pekan ke-8 ya Bu untuk yang presentasi hasil observasi ini. Oke, baiklah ya. Sudah mendiskusikan instrumen yang ya yang kita bahas observasi. Jadi diminta melakukan observasi oleh Bu Hani untuk apa namanya melihat kondisi di lapangan seperti apa kayak gitu. Lalu eh, kemungkinan akan dilakukan presentasi dua kampus minggu ke depan itu 2 minggu lagi kayak gitu. Apakah bisa demikian atau tidak? Gitu aja Sabrina. Soalnya minggu depan eh, kayaknya tidak memungkinkan ya. Berarti iya Ibu tidak memungkinkan. Jadi minggu ini itu memang minggu ke-6 ya normalnya Sabrina. Ibu maaf, di saya terputus-putus Ibu suara Ibu. Hmm. Jadi minggu ini normalnya memang minggu ke-6 ya. Iya Ibu, minggu ke-6 kalau dari jadwal. Oh, begitu. Kita kok bisa ini jadi minggu ke-7 pada KP ya.
Sabrina, kenapa kita bisa jadi minggu ketujuh sekarang ada KP emangnya? Sebenarnya enggak ibu itu karena di jadwal dia ke double gitu sama yang pas waktu lebaran waktu itu jadi harusnya minggu kedua tapi ditulisnya tuh minggu kedua atau minggu ketiga dan yang selanjutnya jadi minggu ketiga normalnya emang sebenarnya pekan ketujuh ini ibu sebenarnya. Hmm, baiklah, maksudnya ketika ujian itu memang pekan ke-8 kan ya? Nggak jadi telat kan untuk pertemuan ke-9 dan berikutnya? Tidak kok ibu udah sesuai jadwal. Oke. Oke lah, kalau begitu eh, silakan dikomunikasikan dulu dengan Bu Suprihatin eh, terhadap apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan beliau sepakat dengan jadwal yang kita sebutkan tadi. Oke, cukup ya. Tadi yang belum nyahut saya siapa ya? Sudah nggak ada lagi nih orangnya. Haris sudah ada sama Aulia. Ada Ibu, maaf. Mohon maaf tadi Ada, lagi ada di yang jalan. mau ditanyakan tidak Haris? Mungkin apa ya? Sebagai eh, biar lebih clear aja mungkin Ibu. Jadi kan kita pertama itu ke sekolah nanyain dulu. Sorry. Komunikasi dulu dengan gurunya, nanyain apakah di sekolah khususnya di kelas yang kami ingin tuju itu apakah ada anak berkebutuhan khusus yang apa namanya dibagiin bagiannya kelompok kami gitu. Habis itu baru kita Hmm, ke sekolahnya. eh oh iya kan apa ya? Kan kita ada asesmen yang soal itu, Bu. Kalau mm-mm. misalnya kalau misalnya seperti yang Ibu bilang tadi, jadi kita nggak bisa ngambil anak yang berkebutuhan khususnya aja buat keluar kelas terus suruh dia sendiri berarti asesmennya kita kasih ke satu kelas gitu atau gimana Ibu? Oh, asesmen itu kan kalian yang ngamati kan? Kalian diam-diam aja duduk di belakang, nggak Oh, usah ikut asesmen kita. yang soal Ibu. Oh, yang soal. eh yang soal itu mesti kalau kalian udah tahu ya, itu mesti apa dikeluarkan anaknya dari kelas. Kalau di kelas mereka bakal terganggu tuh sepertinya, apalagi kalau Oh, baik siswa Bu. dengan kebutuhan khusus Yang yang ADHD gitu ya hiperaktif Bu. itu. Mm. Ya, baik. Terus habis itu berarti kira-kira tindak lanjutnya untuk pertemuan berikutnya itu kita bikin desain pembelajaran gitu Bu atau gimana? Bukan, kalau untuk pertemuan yang khusus untuk sama Bu Suprihatin ya, berarti kalian laporkan saja hasil kalian mengakses di sekolah tersebut, misalnya nih berdasarkan hasil asesmen atau berdasarkan hasil observasi atau dari yang ditanya ke guru, ini nih siswa kebutuhan khususnya, nah laporkan seperti itu. Lalu setelah itu ini asesmen perilakunya seperti ini bentuk hasilnya ternyata perilaku siswa misalnya slow learner nah, kayak gini. Nah, melaporkan seperti itu saja. Lalu setelah itu ini hasil asesmen yang untuk kognitifnya dari soal yang kalian buat itu seperti ini jawaban siswanya. Nah, kayak gitu. Sampai batas itu kalau sama Bu Suprihatin. Kalau dengan saya nanti baru lanjut ke ini strategi. Nah, pada akhirnya tuh kayak portofolio pembelajaran. Ya, belum sampai seperti desain sih. Kalau desain kan kalian harus gimana ya, paham betul kondisi sekolah seperti apa, kondisi siswa seperti apa, guru mengajar selama ini seperti apa. Belum sampai ke desain pembelajaran. Oh, oke baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Belum sampai, kalau kita membuat desain pembelajaran kan harus divalidasi lagi kan. Nah, tapi memang iya kalian diminta untuk membuat seperti apa namanya pada akhirnya tuh kayak RPP gitu jadinya. Tapi bukan cuman RPP yang singkat kayak gitu. Makanya saya bilang itu bukan desain pembelajaran yang utuh, tapi seperti ini portofolio dari tugas-tugas yang sudah kalian lakukan selama ini. Itu Haris, ada yang mau Sudah cukup ditanyakan jelas lagi? Ibu. Terima kasih banyak. Oke, siapa lagi yang belum bertanya tadi ya?
Aulia sudah bisa bersuara. Ada yang mau ditanyakan tidak, Aulia? Belum ada ya? Oke lah, jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita selesaikan saja ya, karena yang mau dibahas juga sepertinya belum ini ya, belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi selamat turun ke sekolah. Semoga kalian bisa menjalin komunikasi baik dengan sekolah ya. Kalau misalnya sudah punya komunikasi yang bagus di sekolah, nanti kalau mau penelitian di sana, pasti sekolahnya bisa open tuh untuk penelitian apapun gitu. Ya, tolong jaga nama baik UNJ. Cukup ya untuk hari ini, Sabrina dan teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih ya atas partisipasinya dalam kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.